Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Ya, ini materi 3 ya. Materi selanjutnya kelanjutan dari teori permintaan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita ke elastisitasnya. Elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, perhatikan ini sub pokok bahasannya. Nah, ini ada sub pokok bahasan. Nah, sekarang langsung saja kita ke konsep dasar elastisitas. Nah, apa itu elastisitas? Maka kita pahami dulu konsepnya. Ya. Ya, perhatikan ini konsep dasar elastisitas. Jadi konsep dasar ini berlaku umum ya. Jadi ini kita belum masuk ke permintaannya, berlaku umum. Jadi kalau konsep dasar elastisitas itu menjelaskan atau menerangkan bahwa elastisitas itu mengukur persentase perubahan nilai variabel terikat, variabel dependent, sebagai akibat perubahan 1% dalam nilai variabel bebas tertentu. Nah, di sini variabel terikat ada variabel bebas. Jadi variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi atau dalam istilah asing dependent variable atau variabel terikat. Kemudian di sisi lain, di sisi yang berseberangan ada variabel bebas. Ini variabel yang mempengaruhi. Ya. Yang mempengaruhi banyak atau banyak. Jadi sebuah variabel terikat itu dipengaruhi oleh banyak variabel bebas. Ini maka di sini jadi nanti mempelajari teori ekonomi nanti untuk mata-mata kuliah yang lain ini kita banyak mengamati hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas ini. Ya. Ini jadi ini elastisitas ini konsep ini berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Jadi ketika nanti kita mengambil satu variabel bebas tertentu, karena variabel bebas itu nanti banyak, kita ambil satu yang berubah, sementara yang lain kita asumsikan konstan. Maka dengan inilah sekali lagi asumsi ceteris paribus itu artinya hal-hal lain konstan atau tidak berubah. Nah, nanti misalkan kita masuk ke permintaan, nanti kita ambil harga, sementara yang lain konstan. Variabel terikatnya adalah jumlah permintaan. Nah, sekarang selanjutnya, jadi konsep elastisitas bersifat umum, ya, yang mengukur sensitivitas atau kepekaan dari variabel terikat terhadap perubahan variabel bebas tertentu dalam fungsi tersebut. Ini, maka di sini sebenarnya elastisitas ini tidak hanya elastisitas permintaan, tapi juga ada elastisitas yang lain, mungkin elastisitas biaya produksi, elastisitas jumlah produksi dan sebagainya. Tapi di sini kita ke elastisitas permintaan. Nah, sekarang setelah memahami konsep dasar, kita masuk ke elastisitas permintaan. Ya, sekarang kita langsung masuk elastisitas permintaan. Maka nanti dalam elastisitas permintaan ini variabel terikatnya itu adalah Q, kuantitas atau jumlah permintaan, sementara variabel bebasnya kita ambil misalkan harga barang dulu sebagai variabel bebas. Ceteris yang hal-hal yang lain kita asumsikan konstan ya. Nah, sekarang kita masuk ke elastisitas permintaan. Berarti ini nama lengkapnya adalah elastisitas permintaan harga. Ya, karena kita ambil variabel harga sebagai variabel bebas. Yang lainnya ceteris paribus. Maka di sini elastisitas permintaan ini mengukur sensitivitas permintaan konsumen terhadap perubahan harga produk. Jadi yang kita amati, yang kita anggap berubah itu hanya harga produk. Sementara harga-harga faktor-faktor lain yang bukan harga tadi kita abaikan atau tidak mengalami perubahan. Asumsinya ya. Sementara kemudian informasi ini penting dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan strategi penetapan harga produk beserta strategi lainnya
dari variabel-variabel independen dalam fungsi permintaan. Ya, maka nanti selain ada elastisitas permintaan harga, ada elastisitas permintaan pendapatan, elastisitas permintaan harga barang lain. Jadi setiap variabel bebasnya ini ada elastisitasnya, perubahan variabel bebasnya. Nah sekarang jadi kalau kita berbicara menyebut elastisitas permintaan, itu maksudnya adalah elastisitas permintaan harga. Jadi kita ambil harga sebagai variabel bebasnya, yang bisa naik bisa turun, yang akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Nah sekarang kita ke koefisien elastisitas permintaan. Coba perhatikan, ini rumusnya seperti ini. Jadi EP itu elastisitas permintaan, yaitu rasio antara persentase jumlah delta Q itu kuantitas permintaan, persentase perubahan jumlah permintaan dibagi persentase perubahan harga barang. Ya, persentase perubahan delta itu perubahan. Ya, selanjutnya akan dipilih rumus delta Q per delta P kali P per Q. Ya, ini rumusnya, ingat ini. Rumus, jadi Q itu kuantitas atau jumlah barang, P itu harga atau price, harga barang. Jadi yang kita amati hanya dua variabel ini, variabel Q jumlah permintaan sebagai variabel terikat dan P variabel harga sebagai variabel bebasnya. Ya, jadi nanti setiap terjadi perubahan harga barang ini akan berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Maka berapa persen perubahan harga barang akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan ini. Nah, maka di sini koefisien elastisitas permintaan EP ini ada 5 macam koefisien. Perhatikan, ada elastis sempurna, elastis uniter, inelastis dan inelastis sempurna. Ya, ini masing-masing nanti ada kurva permintaannya bentuknya sendiri-sendiri. Misalkan kurva permintaan yang elastis sempurna itu kurva permintaannya berupa garis mendatar. Sementara yang elastis ini garis yang landai, turun ke kanan tetapi landai. Kalau yang inelastis itu curam, agak tegak. Sementara kalau inelastis sempurna ini kurvanya adalah tegak, vertikal. Sementara kalau elastis uniter ini ya tidak terlalu landai juga tidak terlalu tegak. Nah, ini di tengah-tengah, elastis uniter. Ya, baca bukunya nanti, bisa baca buku ekonomi mikro dari Sadono Sukirno itu yang mudah dipahami ya. Nah, atau yang banyak digunakan ya. Ini kemudian sekarang kita ke perhitungan elastisitas permintaan. Ada dua cara menghitung elastisitas permintaan, yaitu elastisitas titik, point elasticity. Jadi pengukuran elastisitas permintaan yang dilakukan pada satu titik tertentu dari sebuah kurva permintaan. Nah, rumusnya yang tadi itu, ini rumusnya ini. EP delta Q per delta P kali P per Q. Nanti akan lebih jelas nanti di pembahasan dengan contoh-contoh, mungkin di pembahasan secara khusus nanti mungkin lewat Google Classroom misalkan nanti bisa lebih jelas lagi ya. Kemudian ini elastisitas busur, art elasticity, ini rumusnya agak beda dikit. Jadi dikalikan rata-rata P dibagi rata-rata Q ya. Jadi kalau elastisitas busur ini mengukur atau menghitung suatu koefisien elastisitas permintaan yang dihitung sepanjang suatu interval tertentu ya dari kurva permintaan. Jadi ada dua titik, lah itu misalkan titik A dan titik B, lah itu berapa elastisitasnya, itu yang disebut sebagai elastisitas busur. Ya, maka di sini dikalikan rata-rata P dan rata-rata Q. Ya, kemudian kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas.
Kenapa ada barang yang elastisitasnya tinggi, ada barang yang elastisitasnya rendah. Ini dipengaruhi oleh 3 faktor ini. Misalkan ini ada terutama 3 ini ya. Meskipun ada yang lain, tapi terutama yang pokok 3 ini. Yaitu tersedianya produk substitusi, produk pengganti. Semakin banyak produk substitusi, maka produk itu akan semakin elastis. Karena konsumen memiliki banyak pilihan. Kemudian penyesuaian periode waktu, semakin lama jangka waktu analisisnya, maka produk itu juga akan semakin elastis. Kemudian persentase anggaran konsumen yang dibelanjakan untuk membeli produk tersebut. Jadi kalau artinya kalau persentase anggaran konsumen itu tinggi, banyak menyedot anggaran, dengan kata lain harga produk itu mahal, maka produk itu akan semakin elastis. Maka produk-produk yang harganya mahal, produk sekunder yang harganya mahal, menyedot anggaran konsumen, ini cenderung semakin elastis. Sementara kalau produk-produk kebutuhan pokok yang harganya tidak menyedot anggaran konsumen, ini lebih ke inelastis, ya. Elastisnya rendah. Ya, sekarang kita ke elastisitas permintaan yang lain. Selain elastisitas permintaan harga atau elastisitas permintaan tadi, ada elastisitas pendapatan. Konsepnya sama, cuma di sini sebagai variabel bebasnya adalah pendapatan konsumen. Ingat, yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan itu tidak hanya harga barang, tapi juga misalkan kita ambil pendapatan ini. Kita ambil pendapatan konsumen, maka elastisitasnya adalah elastisitas pendapatan. Pada dasarnya sama, rumusnya cuma di sini diganti I ya. Kalau tadi P, ini ganti I, itu income, pendapatan konsumen. Ini, jadi mengukur sensitivitas kepekaan permintaan suatu produk tertentu terhadap perubahan pendapatan konsumen. Ini, ya. Kemudian ada bisa terkait dengan elastisitas pendapatan, ini ada produk inferior, ada produk normal. Jadi produk inferior ini apabila E itu elastisitas pendapatan, I-nya itu income, ya. Ya, elastisitas pendapatan. Apabila nanti dari perhitungan ketemunya lebih kecil dari 0 itu berarti negatif. Itu produk inferior. Negatif itu artinya apabila pendapatan konsumen itu bertambah, permintaan terhadap produk itu justru berkurang. Ini produk itu berarti produk inferior. Itu produk inferior itu produk yang tidak disukai atau yang ditinggalkan. Biasanya terutama karena dari segi kualitas kurang atau di bawah standar. Maka begitu pendapatan konsumen naik, konsumen meninggalkan produk tersebut, itu produk inferior. Nah, berbeda dengan produk normal itu lebih besar dari 0, positif. Apabila pendapatan naik atau bertambah, jumlah permintaan terhadap produk tersebut juga bertambah. Mestinya kan demikian. Jadi ini produk normal, produk yang standar, ya. Kemudian bisa juga produk sekunder atau produk mewah, ini elastisitasnya tinggi, lebih besar dari 1. Kemudian kalau produk primer elastisitasnya rendah, kurang dari 1. Ya, ini ada elastisitas pendapatan, kemudian ada elastisitas silang. Kalau elastisitas silang itu terkait dengan perubahan harga barang lain yang berkaitan. Bisa barang substitusi atau barang komplementer. Ya. Kemudian kita ke elastisitas penawaran. Pada dasar konsepnya sama, cuma di sini mengukur sensitivitas penawaran produk oleh produsen terhadap perubahan harga jual produk. Nah, di sini rumusnya sama, konsepnya sama, cuma di sini notasinya S itu supply penawaran, jumlah penawaran. Ya. Jadi persentase perubahan jumlah penawaran sebagai akibat perubahan harga barang. Ini. Jadi di sini kita ambil yang
sebagai variabel bebas adalah harga barang. Jadi elastisitas ini pun bisa bersifat seperti di permintaan tadi, bisa elastis, inelastis, elastis uniter, elastis sempurna, dan inelastis sempurna. Ada 5 macam koefisien elastisitas, baik pada yang elastisitas permintaan maupun penawaran. Ya. Kemudian, ini sama tadi, ya. Ya ini sama, tadi sama. Jadi sekali lagi konsep elastisitas itu berlaku umum, atau perhatikan konsep dasarnya tadi, kemudian nanti bisa diterapkan untuk permintaan maupun untuk penawaran. Ya, sekali lagi pesan saya, jangan hanya cukup menyimak video ini saja, nanti baca, karena dalam video ini terlalu singkat. Memang saya sampaikan poin-poinnya saja, dan baca lagi bukunya untuk lebih mendalami atau untuk lebih mendapatkan pemahaman. Saya sarankan kemarin ada bukunya Sadono Sukirno itu yang banyak digunakan. Sekali waktu nanti datang ke perpustakaan untuk bisa pinjam buku tersebut. Demikian saya akhiri materi ini, nanti kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.